Sup bulu babi. Memasak adalah kegiatan yang paling Devan sukai. Bagi pria itu, dapur adalah nyawa yang nyaris tak bisa ia tinggalkan. Itu sebabnya Devan bisa dengan senang hati memasakkan makanan untuk siapapun termasuk Alika. Selelah apapun Devan, ia tidak bisa tinggal diam ketika melihat orang lain kelaparan. Hatinya selalu tergerak untuk memasak. Seperti yang pernah Morgan ceritakan pada Alika. Ketimbang meneruskan dunia tekstil, Devan lebih bercita-cita menjadi koki dan memiliki banyak restoran dari hasil kreasinya. Setelah 30 menit berlalu, keadaan dapur di belakang sana mulai menghangat. Asap dari sup yang Devan masak mengepul dengan aroma sedap yang tentunya menggelitik-gelitik perut. Alika yang penasaran pun mulai menggerakkan kakinya keluar kamar. Memastikan apakah pria menyebalkan itu benar-benar memasakkan makanan untuk dirinya. Alika, masih lama Pak. Alika mendekat sambil berbasa-basi. Ia masih kesal. Tetapi rasa penasarannya pada masakan Devan membuat ia tak tahan untuk melihat. Devan Megantara. Sebentar lagi. Alika menarik kursi kemudian duduk. Jauh berbeda dengan ekspresi malas Devan ketika melihat laporan pekerjaan di kantornya. Blup, blup, blup. Suara kuah sup yang mendidih makin terdengar. Pertanda makanan yang Devan buat telah matang dengan sempurna. Devan segera mengambil mangkok lantas memindahkan isinya dengan hati-hati. Devan Megantara, nih. Devan menyodorkan semangkuk sup bulu babi. Lengkap dengan jamur, telur, rumput laut, dan potongan daging ikan salmon serta sayuran. Wah, Alika memandang penuh kekaguman. Cara Devan menyusun makanan benar-benar sekelas restoran bintang 5. Devan Megantara, makanlah. Alika, Bapak tidak makan. Aku kurang suka makanan laut. Oh, kalau begitu saya makan ya. Devan mengangguk. Alika mulai memasukkan 1 sendok sup ke dalam mulutnya. Alika, enak. Benarkah? Wajah Devan sedikit merona. Alika, iya enak sekali. Apakah ini resep rahasia? Devan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Devan Megantara, bukan. Itu resep dadakan yang kubuat asal-asalan. Alika, serius Pak? Padahal ini lebih enak dari makanan di restoran loh. Kalau begitu habiskan. Terima kasih Pak. Kali ini Devan tersenyum. Masakan Bapak memang tidak diragukan lagi. Devan Megantara. Berlebihan cibir Devan. Alika, benar Pak. Calon istri Bapak nanti pasti akan senang memiliki suami seperti Bapak. Alika, ups, hening. Buru-buru Alika menutup mulutnya dengan tangan. Ngomong apa sih aku barusan? Suasana langsung berubah penuh kecanggungan begitu Alika menyebut kata istri. Devan diam tanpa ada ekspresi. Aku memang suka memasak untuk siapa saja. Akhirnya Devan mulai bicara untuk menutupi kecanggungan dalam diri mereka berdua. Alika, maaf Pak. Saya hanya asal bicara tadi. Buru-buru ia melanjutkan kegiatan makannya agar situasi ini cepat berlalu. Kali ini Alika makan dengan cepat dan tak mau bicara-bicara lagi. Setelah selesai makan, Alika langsung menyodorkan mangkuk kosongnya ke samping sambil mengelap bibirnya dengan tisu. Alika, terima kasih Pak. Saya sudah kenyang. Dia tersenyum kepada Devan. Sama-sama. Oh ya. Bagaimana dengan keadaan kakimu? Alika, kaki. Alika menggoyang-goyangkan kakinya di bawah sana. Masih agak sakit, tapi sudah bisa diajak jalan menggunakan tongkat. Benarkah? Bagaimana kalau besok ikut aku kerja saja? Euforia di wajah Alika mengalir begitu cepat. Alika inilah momen yang ia tunggu-tunggu selama ini. Devan Megantara, iya serius. Kalau kau mau ayo besok kita kerja. Padahal Devan mengajak Alika karena mulai kerepotan dengan pekerjaan yang menumpuk. Bapak tidak bohongkan. Memangnya Bapak mau jadi supir? Saya kan belum bisa menyetir. Tidak masalah. Anggap saja itu tebusan maaf dariku karena telah membuat kamu terjatuh. Alika, terima kasih Pak. Akhirnya Alika dapat terbebas dari kejenuhan di rumah membosankan ini. Alika, oh ya. Pak Morgan bagaimana? Pak, apa dia sudah tidak marah pada kami? Devan langsung terdiam begitu mendengar nama Morgan disebut. Ekspresi Devan berubah datar begitu nama Morgan disebut dengan wajah cerah penuh harapan. Manik-manik mata Alika tampak berbinar polos sembari menunggu sebuah jawaban. Namun,
Pria itu menguap dan beranjak ke kamar pura-pura mengantuk untuk menghindari pembahasan ini. Bukannya ia sedang cemburu. Tetapi Devan merasa bersalah karena belum berhasil juga meluluhkan hati Morgan sampai detik ini. Selain hubungan pekerjaan, hubungan pribadinya dengan Morgan tidak berjalan cukup baik. Alika, Pak, kok tidak dijawab? Alika menyusul Devan ke kamar. Alika, pasti Pak Morgan masih marah ya? Gadis itu menebak. Berdiri di belakang Devan yang sedang mengambil handuk sebelum ke kamar mandi. Alika, kasih tahu sedikit Pak. Kenapa diam? Devan masuk ke kamar mandi. Meninggalkan Alika dan rasa penasaran gadis itu. Alika menggerutu kesal tetapi belum ingin menyerah. Selang beberapa menit Devan keluar dari kamar mandi menggunakan kimono kebanggaan. Pria itu bersiap untuk tidur. Astaga! Devan terperanjat ketika melihat Alika berdiri di depan pintu kamar mandi. Lengkap dengan tongkat yang terselip di antara lengan dan ketiak. Hehe, habisnya Bapak tidak mau jawab pertanyaan saya. Pertanyaan apa, Morgan? Devan meredupkan lampu kamar lalu beranjak naik ke atas ranjang. Alika, iya. Bapak kan sudah janji mau membantu saya. Oh, mulai malas menjawab tak lama kemudian Alika ikut naik ke atas ranjang juga. Alika, terus bagaimana perkembangannya? Pak, ya begitu. Alika, begitu bagaimana? Wajah Alika langsung berubah sedih. Pasti tidak berhasil ya? Belum. Sudah kutebak Pak Morgan pasti orangnya susah. Devan Megantara, mungkin Morgan masih butuh waktu untuk itu. Alika, saya sudah tahu Pak. Tidak perlu ada yang ditutupi. Alika tapi saya tidak akan menyerah, Pak. Devan Megantara, baguslah kalau begitu. Alika, besok saya akan bicara sendiri dengan Pak Morgan. Devan Megantara, oh, bagus kalau begitu. Devan mulai mengantuk. Bapak sudah ngantuk ya?